Baik, dapat kita lihat di sini ada 5 algoritma. Menurut saya yang paling unggul yaitu nomor 4, yaitu algoritma clustering. Baik, sebelum saya menjelaskan algoritma clustering dan menurut saya paling unggul di antara algoritma berikutnya, izinkan saya untuk mengenalkan diri dulu terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Iwan Fals, itu dari Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan algoritma clustering yang menurut saya paling unggul di antara keempat algoritma lainnya. Baik, yaitu yang pertama yaitu teori clustering atau klarisasi adalah metode pengelompokan data. Menurut Tan 2006, clustering adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster atau kelompok sehingga data dalam suatu klaster memiliki tingkat kemiripan yang maksimal dan data antar klaster memiliki kemiripan yang minimum. Clustering merupakan proses partisi suatu set objek data ke dalam himpunan bagian yang disebut dengan klaster. Objek yang di dalam klaster memiliki kemiripan karakteristik antar satu sama lainnya dan berbeda dengan klaster yang lain. Partisi tidak dilakukan secara manual melainkan dengan suatu algoritma clustering. Oleh karena itu, clustering sangat berguna dan bisa menentukan grup atau kelompok yang tidak dikenal dalam data. Clustering banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti misalnya pada bisnis intelijen, pengenalan pola citra, web search, bidang ilmu biologi, dan untuk keamanan atau security. Di dalam bisnis intelijen, clustering bisa mengatur banyak customer ke dalam banyaknya kelompok. Contohnya, pengelompokan customer bisa mengatur mengelompokkan customer ke dalam beberapa cluster dengan kesamaan karakteristik yang kuat. Clustering juga dikenal sebagai data segmentasi karena clustering mempartisi banyak data set ke dalam banyak grup berdasarkan kesamaannya. Selain itu, clustering juga bisa sebagai outlier detection. Nah, cara kerja algoritma clustering sebenarnya sangat gampang dan sangat mudah, yaitu mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster atau kelompok sehingga data dalam suatu klaster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar klaster memiliki kemiripan yang minimum. Manfaat clustering yaitu 1. Clustering merupakan metode segmentasi data yang sangat berguna dalam prediksi dan analisa masalah bisnis tertentu, misalnya segmentasi pasar, marketing, dan pemetaan zona wilayah. Kedua, identifikasi objek dalam berbagai bidang seperti computer vision dan image processing. Adapun konsep dasar clustering itu hasil clustering yang baik akan menghasilkan tingkat kesamaan yang tinggi dalam suatu kelas dan tingkat kesamaan yang rendah antar kelas. Kesamaan yang dimaksud merupakan pengukuran secara numerik terhadap dua buah objek. Nilai kesamaan antar kedua objek akan semakin tinggi jika kedua objek yang dibandingkan memiliki kemiripan yang tinggi. Begitu juga dengan sebaliknya. Kualitas hasil clustering sangat bergantung pada metode yang dipakai. Dalam clustering dikenal 4 tipe data. 4 tipe data pada tersebut ialah 1. Variabel berskala interval. Kedua, variabel biner. Ketiga, variabel nominal, ordinal, dan rasio. Dan keempat, variabel dengan tipe lainnya. Metode clustering juga harus dapat mengukur kemampuannya sendiri dalam usaha untuk menentukan suatu pola tersembunyi.
pada data yang sedang diteliti. Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk mengukur nilai kesamaan antar objek-objek yang dibandingkan. Salah satunya ialah dengan Webten Euclidean distance. Distance menghitung dua buah poin dengan mengetahui nilai dari masing-masing atribut pada kedua poin tersebut. Berikut formula yang digunakan untuk menghitung jarak dengan Euclidean distance. Nah, dapat kita lihat rumusnya di sana, distance buka kurung P, Q tutup kurung sama dengan seperti itu ya. Keterangan di mana N jumlah record data, K itu ukuran field data, R sama dengan 2, bobot field yang diberikan user. Jarak adalah kedekatan yang umum dipakai untuk menentukan kesamaan atau ketidaksamaan dua vektor yang dinyatakan dengan ranking. Apabila nilai ranking yang dihasilkan semakin kecil nilainya, maka semakin dekat atau tinggi kesamaan antar kedua vektor tersebut. Teknik pengukuran jarak dengan metode Euclidean menjadi salah satu metode yang paling umum digunakan. Pengukuran jarak dengan metode Euclidean dapat dituliskan dengan kesamaan berikut, di mana P1 dan P2 adalah dua vektor yang jaraknya akan dihitung dan N menyatakan panjang vektor. Adapun syarat clustering menurut Han dan Camber 2012, syarat sekaligus tantangan yang harus dipenuhi oleh suatu algoritma clustering adalah satu, skalabilitas, di mana suatu metode clustering harus mampu menangani data dalam jumlah yang besar. Saat ini data dalam jumlah besar sudah sangat umum digunakan dalam berbagai bidang. Misalnya saja suatu database tidak hanya berisi ratusan objek. Suatu database dengan ukuran besar bahkan berisi lebih dari jutaan objek. Kemudian kemampuan analisa beragam bentuk data. Algoritma klasteriasi harus mampu diimplementasikan pada berbagai macam bentuk data seperti data nominal, ordinal maupun gabungannya. Selanjutnya menentukan klaster dengan bentuk yang tidak terduga. Banyak algoritma clustering yang menggunakan metode Euclidean atau Manhattan yang hasilnya berbentuk bulat, padahal hasil cluster dapat berbentuk aneh dan tidak sama antara satu dengan yang lain. Karenanya dibutuhkan kemampuan untuk menganalisa cluster dengan bentuk apapun pada suatu algoritma clustering. Selanjutnya kemampuan untuk dapat menangani noise. Nah, data tidak selalu dalam keadaan baik. Ada kalanya terdapat data yang rusak, tidak dimengerti atau hilang. Karena sistem inilah suatu algoritma clustering dituntut untuk mampu menangani data yang rusak. Selanjutnya sensitivitas terhadap perubahan input. Perubahan atau penambahan data pada input dapat menyebabkan terjadi perubahan pada cluster yang telah ada, bahkan bisa menyebabkan perubahan yang mencolok apabila menggunakan algoritma clustering yang memiliki tingkat sensitivitas rendah. Kemudian mampu melakukan clustering untuk data dimensi tinggi. Suatu kelompok data dapat berisi banyak dimensi maupun atribut. Untuk itu diperlukan algoritma clustering yang mampu menangani data dengan dimensi yang jumlahnya tidak sedikit. Selanjutnya interpretasi dan kegunaan. Hasil dari clustering harus dapat diinterpretasikan dan berguna. Sekian, bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan dari teman-teman.